Gue yakin, dari lu yang nonton video ini pasti pernah ngerasain capeknya kerja, atau bahkan capek nyari kerja. Dan gue yakin, banyak dari lu pasti lebih memilih capek kerja ketimbang capek nyari kerja, bukan? Dan di sini, gue mau ngasih tahu lu 3 kebiasaan buruk yang patut lu hindarin supaya lu bisa cepet dapat kerja dan nyaman di tempat kerja lu. Oke, jadi yang pertama, lu nggak bisa adaptasi. Menurut gua, banyak orang yang nggak sadar kalau industri dan dunia ini berubahnya cepet banget. Sekarang ada AI, ada teknologi-teknologi terbarukan yang bisa ngegantiin posisi-posisi lu di industri ini. Apalagi mereka yang nggak mau adaptasi di lingkungan kerja. Dan banyak lagi yang nggak mau belajar hal-hal baru karena mereka ngerasa udah cukup dengan apa yang mereka punya. Dengan sistem lama, dengan cara lama, mereka udah puas dengan itu semua dan menolak dengan kemajuan zaman. Ketika lu mempertahankan itu semua, nggak akan ada tempat lu di industri ini. Dan menurut gua, yang survive itu di industri bukan mereka yang paling pinter, tapi mereka yang paling cepat untuk adaptasi. Yang kedua, lu nggak inovatif dan kreatif. Mungkin ini sering gue temuin di industri kreatif. Apalagi sekarang, menurut gue, industri kreatif adalah industri yang paling terancam dengan adanya AI. Mungkin sekarang lu bisa lihat foto diedit pakai AI, video diedit pakai AI, skrip, copywriting dibuat oleh AI. Cepat atau lambat, posisi lu bakal digantiin juga sama AI. Kalau lu nggak inovatif dan kreatif. Gue yakin, pasti lu juga pernah nemuin orang-orang yang kerja tuh cuma asal kerja aja. Dia datang, kerja, sesuai job desk dia, kemudian pulang, that's it. Itu aja. Nggak ada sense of belonging, nggak ada kepedulian kepada perusahaan, nggak ada inisiatif untuk ngasih ide. Jadi mereka tuh cuma nunggu aja, cuma nunggu perintah, dan nggak mau eksplor hal-hal baru. Karena menurut dia, kerja ya cuma kerja aja. Dan menurut gua, poin ketiga ini yang paling fatal. Dan lu harus ngehindarin ini. Manja. Lu pasti pernah ngeliat ada orang yang manja ketika kerja. Mereka sering ngeluh, nyalahin keadaan, bos yang toksik, lingkungan yang nggak suportif, dan masih banyak lagi. Dan bahkan, sifat manja ini sudah ada ketika mereka belum dapat kerja. Contohnya adalah mereka yang cuma mau kerja sesuai passion mereka. Padahal, gue yakin mungkin sekitar 95% dari orang-orang yang ngomong gitu, sebenarnya mereka nggak tahu passion mereka itu apa. Menurut mereka, passion itu berdasarkan background pendidikan mereka. Misal, kalau gua adalah D3 perhotelan. Kalau passion gua itu tergantung sama background pendidikan gua, passion gua adalah masak. Tapi sekarang pekerjaan gua adalah seorang debt collector. Kenapa gua ambil debt collector? Karena pas saat itu, ketika gua lulus dari diploma, kondisinya COVID dan banyak hotel-hotel serta rumah makan yang pengurangan karyawan. Jadi ketika gua lulus, gue susah untuk dapat kerjaan sesuai dengan passion gue. Kemudian kesempatan itu datang ketika teman gue di Jogja bilang, lu mau nunggu passion lu, tapi lu nggak punya uang dan lu ngorbanin keluarga lu ngorbanin orang tua lu yang nggak bisa lu bantu, atau lu kerja di luar passion lu, tapi bulanan lu terjamin, lu bisa support orang tua lu bisa support keluarga lu. Awalnya gue sempet dilema ketika gue ada dua pilihan tersebut, tapi akhirnya gue memilih untuk ambil opportunity ini. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, gue betah di tempat kerja gue. Dan ternyata sekarang gue sadar kalau passion gue itu bukan memasak, tapi berjualan. Dan saat ini gue sedang berusaha untuk membangun bisnis gue sendiri, yaitu bisnis baju custom. Dari sini gue mau ngasih tahu kalau gue adalah orang yang oportunis ketimbang orang yang idealis. Misal, kalau gue tetap jadi orang yang idealis dan gue menuruti passion serta menunggu passion gue datang, mungkin sekarang gue nggak kerja. Mungkin sekarang gue nggak bisa support keluarga gue. Mungkin gue sekarang nggak bisa support orang tua gue. Maka dari itu, menurut gue, kalau lu mau ngejar passion lu, tolong pikirin baik-baik. Apakah bulanan lu aman? Apakah orang tua lu aman? Apakah keluarga lu aman? Jadi saran gue, ketika ada kesempatan yang datang dan itu ada rewardnya, yaitu gaji atau uang, sebaiknya lu ambil itu dulu apapun pekerjaannya. Jangan menunggu passion lu itu. Dan gue juga sering nemuin untuk orang-orang yang udah bekerja, mereka manja. Mereka selalu ngeluh karena perusahaan nggak pernah ngerti mereka. Perusahaan nggak pernah ngerti kondisi mereka. Perusahaan nggak pernah untuk ngerti apa yang terjadi dengan hidup mereka. Itu menurut mereka. Tapi menurut gua, ketika lu udah tanda tangan kontrak di sebuah perusahaan,
maka lu harus jadi seorang yang profesional. Lu harus ngesampingin urusan-urusan pribadi lu. Ini yang tidak menyangkut keluarga ya. Tapi menurut gua, misalkan kalau ada acara-acara atau kepentingan-kepentingan yang bukan dari keluarga lu, misal, gua pernah di tempat kerjaan gua ada anak yang izin untuk ikut seminar bisnis ketika dia udah bekerja di tempat gua. Menurut gua, itu fatal. Dan ada lagi orang-orang yang selalu mengeluh dengan kerjaannya dia. Kerjaan dia banyak lah, kerjaan dia berat lah, inilah, itulah. Tapi kalau menurut gua, kalau lu mau ngeluh, dan lu selalu ngeluh, mending lu resign aja. Daripada lu mengganggu yang lain. Nggak usah lu pertahanin ketika memang menurut lu perusahaan itu nggak baik. Tapi kan yang terjadi adalah lu tetap ngeluh, tapi lu tetap butuh pekerjaannya, lu butuh uangnya. Kalau lu masih butuh itu semua, ya nggak usah ngeluh lah. Ya nggak usah ngeluh lah. Nggak usah ngeluh lah. Jadi itu 3 kebiasaan buruk yang harus lu hindarin ketika lu mau dapat kerja dan nyaman di tempat kerja lu. Dan banyak lagi yang nggak tapi mereka yang paling cepat untuk adaptasi. That's it, baby. Lu pasti bakal ketinggalan zaman. Dan gue yakin, suatu saat, cepat atau lambat, di perusahaan yang menurut gue, kalau lu mau bertahan, kita nggak usah ngasih tips anjir. Dan poin yang kalau itu, contohnya gua ini diploma. Contohnya gua ini D3 perhotelan. Ya misal, kalau kita dan banyak susahnya bersih. Contohnya gua ini di Jogja, dia bilang, lu bulanan. Tapi akhirnya gue memilih untuk dapat bulanan. Ya nggak usah ngeluh